Saya mau masalah sewa menyewa tanah. Nah, itu sawah yang disewakan itu zakatnya berapa? Sedangkan sawahnya itu banyak resikonya. Banyak apa? Banyak resikonya. Resiko. Resikonya kayak mitrat cair dan obat-obatan. Apalagi kalau banyak penyakit, zakatnya berapa itu? Yang Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Yang ditanyakan wabarakatuh. zakat sewa tanahnya atau zakat pertaniannya, Ibu, ada dua tadi. Ya, zakat sewa tanahnya. Baik, kalau baik saya sebutkan. Sewa tanah, Ibu. Assalamualaikum. Orang menyewakan tanah tidak wajib dizakati. Orang menyewakan tanah tidak wajib dizakati. Menurut kebanyakan para ulama, termasuk di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Saya punya tanah, ya kan, 10 hektar disewa oleh seseorang, maka itu tidak wajib zakat. Seperti saya menjual tanah juga tidak wajib dizakati. Baik, cuman urusan menyewa tadi ijtihadnya ulama mutaakhirin, bukan menjual. Ini saya bedakan. Segala sesuatu yang menghasilkan, ini ikut usulnya mazhab Imam Abu Hanifah. Segala sesuatu yang menghasilkan tadi, maka wajib dizakati. Anda boleh mengambil ini kalau memang Anda ingin kemuliaan, boleh. Tapi yang nyewa, bukan jual. Kalau menjual mutlak tidak pakai zakat. Ini adalah fatwa akhir zaman yang menyesatkan. Tamak dengan duitnya orang kaya, ada orang jual aset suruh bayar zakat. Ini sakit yang menyuruh bayar zakat. Misalnya Anda punya aset tanah di tengah kota, dijual 50 miliar. Banyak atau sedikit? 50 miliar. Seberapa duitnya, Bu? 50 miliar? Buat pondok saja. Maka biarpun duitnya 50 miliar, Anda tidak wajib zakat karena Anda menjual milik Anda sendiri. Anda bukan jual, bukan kerja jual beli, tapi Anda menjual. Ini ada fatwa akhir zaman, tamak dengan duitnya orang kaya. Kita itu haram loh ya, mengambil duitnya orang kaya juga haram, seperti halnya mengambil duitnya orang miskin juga haram. Nggak boleh, jangan mentang-mentang kaya langsung wajib zakat, nggak ada. Cuman kalau masalah sewa menyewa, Ibu yang bertanya, sewa menyewa ini, jika ini sebagian ulama dikembalikan pada usul mazhab Imam Abu Hanifah, segala yang menghasilkan. Kalau mazhab Imam Syafi'i adalah pakai fikih lama. Fikih lama itu apa? Fikih di dalam kitab fikih yang disebut fikih lama, kitab Fathul Qorib, Fathul Bu'in. Yang wajib dizakatkan cuma 6 hal. Pertanian, peternakan pun peternakan, bukan peternakan ayam kayak begini yang dikembala bebas, nggak bayar dan seterusnya. Ini hanya 6 saja. Perdagangan, pertanian, emas, perak, kemudian temuan, pertokoan, kemudian barang temuan, pertokoan, kemudian tambang, 5. Selebihnya enggak. Nah, kalau berfikir kepada fikih begini, nanti banyak orang kaya enggak bayar zakat. Sementara fikih berkembang. Tapi pun kita jangan sampai melanggar rambu-rambu yang jelas kayak tadi, jual aset suruh zakat. Kalau pajak memang itu urusan negara. Biar dia urusan dengan Allah nanti, kan itu urusan masing-masing. Kalau zakat tidak, saya urusan dengan Allah dalam agama, tidak wajib zakat. Kalau bayar menjual aset. Tapi kalau Anda menyewakan gedung, disewakan, Anda punya gedung untuk pernikahan yang islami, tak taunya apa, saking ramainya orang rindu dengan pernikahan islami, maka di gedung itu dibagi tempatnya lagi, perempuan rapi semuanya. Setiap hari ada orang nyewa, Masya Allah, 1 juta setiap hari. Berarti sebulan berapa? 30 juta. Bersihnya 20 juta, banyak banget nih. Walhasil kaya. Sewa menyewa. Kalau sewa menyewa itu ada berputar duit, ada penghasilan. Maka ini ada dibenarkan, akan tapi ini pun mengikuti usul mazhab Imam Abu Hanifah yang sudah diambil juga oleh sebagian fuqaha Syafi'i, yang ulama Syafi'i. Maka itu wajib zakat dengan 2 syarat. Yang satu adalah harus mencapai nisab dari hasil bersih. Nisabnya disamakan dengan emas atau perak. Kalau kita samakan dengan emas, kurang lebihnya adalah
90 graman kurang lebihnya. Senilai 90 gram emas. Duitnya sekarang berapa? Yang sering punya emas asli murni, anggap saja 500. Berarti kalau 90 berapa? 500 atau 600? Satu emas, nah, 600. 6 kali 9 berapa? Balik ke kelas 2 SD, hafalan matematik. 6 kali 9 berapa? 5 berapa? 54. Ya sudah, kurang lebihnya 54 juta. Pokoknya ibu bener loh ya matematikanya, saya enggak ngitung loh ya. Kurang lebihnya 50 sampai 60 juta. Jadi kalau penghasilan Anda bersih, selain dari tukang sapu, tukang bersih, tukang jaga kok bersih, dalam 1 tahun itu mencapai kurang lebihnya 50 sampai 60 juta, maka setelah kira-kira 1 tahun loh ya, 1 tahun, bukan sekali keluar banyak begitu, enggak, 1 tahun diperkirakan sampai mencapai 60 jutaan, maka saat itu Anda ikut pendapat ini wajib mengeluarkan zakat, tidak banyak, cuman 2,5%. Tapi ingat, dari semua yang sudah dibersihkan untuk semuanya, bukan harga kotor, bukan kotornya. Nah ini termasuk ini adalah karena ada penghasilan. Jadi seperti itu Bu zakatnya. Kalau ada orang nyewa kepada ibu, setahunnya berapa? Setahunnya 25 juta Bu ya. Oh ya sudah, nggak wajib zakat. Kalau mau sedekah, sedekah saja. Setahunnya 30 juta, nggak wajib zakat. Nah, setahunnya 100 juta, gede nih, wajib zakat 2,5%, 2,5% saja. Tapi kalau belum mencapai itu, tidak wajib zakat. Baik. Kemudian itu tadi masalah orang dan sebagainya, apa hubungannya? Kalau sudah disewa, ibu biarpun banyak tikusnya, ada harimaunya juga ada masalah. Nah, kan sudah nyewa, jadi enggak urusan jadi. Jadi Anda disewa bisa. Cuman mungkin yang ditanyakan ibu ada sedikit bingung, mungkin bagaimana dengan pertanian dari nyewa? Mungkin seperti saya sambung sekali. Orang nyewa, Anda nyewa tanah 10 hektar buat pertanian, maka Anda wajib mengeluarkan zakat yang bercocok tanam, bukan yang punya tanah. Anda bertani cocok tanam wajib membayar zakat. Nah, zakatnya pun kalau memang kita itu pakai pengairan, desal dan sebagainya, itu pun tidak semua pertanian dikeluarkan zakatnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i hanya pertanian makanan pokok saja. Makanan pokok adalah beras, jagung yang jadi makanan pokok. Itu adalah zakatnya, zakat an-nabat. Zakatnya atau muasyarat, zakatnya adalah 10% kalau memang kita tidak pakai perawatan air. Airnya dari air hujan. Tapi kalau pakai air, nah nisful usri, separuh dari 10%, 5%. Oh kok banyak banget gitu ya. Nah, banyak 5%. Sebab apa? Pertanian itu lebih banyak nganggur. Setelah nanam kan ditinggal. Kalau toko dijaga setiap hari kan, coba toko nggak dijaga, nggak ada yang beli. Kalau pertanian, lihat, kelihatannya Allah kok kayak tidak adil, ini kan kurang ajar kepada Allah. Coba yang namanya pertanian itu adalah kita hanya bercocok tanam di awal saja, setelah itu Anda nongkrong sambil makan roti, makan singkong sambil lihat hijau itu. Setelah itu nanti sebulan kemudian baru ini. Kerjaannya tidak terlalu banyak. Nah, obat tidak masuk dalam bab ini. Jadi itu wajib zakatnya seperti itu. Jadi kalau memenuhi nisab juga. Nah, nisabnya nanti ada. Nisabnya sudah kita perkirakan kurang lebihnya adalah 7,5 kuintal beras. Nah, 7 kalau beras. Kalau jadi padinya adalah ya dijadikan padi. Kurang lebihnya kalau katanya petani, kita waktu tanya, asalkan dia jujur, saya tidak ngerti, tukang selip. Jadi kalau 7,5 kuintal beras itu padinya berapa? Padinya kurang lebihnya 1,1 1,2. Nah, berarti kalau ibu sudah punya panenan sebanyak 1,2 ton ya. Ton ya. 1,2 ton, 1 ton, 1,2, maka sudah wajib mengeluarkan zakatnya berapa tadi? 5%. Tidak usah pelit, sudah dikasih banyak kok, ngasih 5% saja susah ya. Baik. Adapun yang lainnya kami kembangkan lagi. Sekarang ada pertanian yang bukan dari makanan pokok. Saya petani tomat dan sebagainya. Maka kalau kita ini tomat tadi, caranya seperti yang pertama tadi, tidak boleh kita samakan dengan cara mengeluarkannya zakatnya beras, makanan pokok. Tomat,
Lombok dan sebagainya, nanti itu seperti zakat penghasilan yang lainnya seperti kontrakan dan lainnya, maka dibersihkan dari biaya dan sebagainya, dibersihkan dari biaya dan seterusnya. Kalau beras tadi tidak, kalau beras itu pokoknya kalau padi itu langsung dipotong 5%. Kalau ini perlu dibersihkan dulu dari pembiayaan dan sebagainya, kemudian sisanya jika dalam setahun itu kok mencapai 60 juta baru dikeluarkan 2,5%. 2,5%, itu saja. Semoga Allah menjadikan kita ahli zakat semuanya. Semoga kita tidak pernah nerima zakat. Amin. Mau nerima zakat, nyungsep dulu, larat dulu. Nah, maka dari itu jangan sampai kita itu mengambil haknya orang lain. Maka saya sebutkan ini adalah pernah kami hadirkan dalam salah satu acara 3 penjahat di dalam masalah zakat. Mohon dilihat lagi, insya Allah dihadirkan lagi suatu ketika. Yang pertama adalah orang kaya tidak mau bayar zakat. Yang kedua adalah orang yang tidak berhak nerima zakat ngaku-ngaku nerima zakat. Orang tidak berhak nerima zakat ngaku-ngaku, itu penjahat karena akan mengambil haknya orang fakir. Seperti pondok pesantren ini yang bangun adalah orang kaya atau orang-orang yang bukan duitnya orang fakir. Jadi untuk bangun pondok ini dan masjid adalah duit lebihanmu, bukan duitnya orang fakir. Duit yang harus Anda zakati, zakat duitnya siapa? Duitnya orang fakir. Tidak boleh untuk bangun pondok ini. Maka saya akan menjadi penjahat jika ternyata duitnya orang fakir saya gunakan untuk gedung. Sementara yang masuk di gedung orang kaya juga ada di situ. Naudzubillah. Coba gedung kita kan orang kaya juga banyak. Yang duduk di sini misalnya buat majelis ilmu. Gedung ini kan yang duduk orang kaya juga banyak. Kalau sampai ini dari duitnya orang fakir, saya zalim kepada orang fakir. Maka kalau Anda membantu pondok jangan dari duit zakat, dari duit pribadi Anda untuk masuk surga, meluncur ke surga. Tapi cepat-cepat. Bangunannya belum beres-beres. Nah, itu. Jadi masalah itu. Kemudian penjahat yang ketiga adalah orang pengurus zakat. Pengurus zakat membagikan kepada orang yang tidak berhak. Anda pengurus zakat, awas hati-hati. Pengurus zakat di musola-musola, kalau Anda tidak punya ilmu jangan ngurusi, itu daftar ke neraka. Kalau Anda mengurusi zakat Anda tidak punya ilmu. Atau mengambil zakat dari orang yang tidak wajib, kayak tadi itu orang jual aset langsung dipotong zakat, kayak pajak saja, potong zakat. Atau zakat Anda berikan kepada yang tidak berhak. Naudzubillah. Anda memberikan kepada orang yang tidak berhak atau ke tempat yang salah, maka itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innamas shadaqatul fuqara dan seterusnya. Ada 8 kelompok itu. Kemudian fisabilillah itu jangan diperlebar. Fisabilillah itu para ulama mengatakan itu adalah orang-orang yang jihad di jalan Allah. Jika Anda pergi ke Suriah membela kaum muslimin atau pergi ke Palestina, biarpun Anda kaya tapi Anda berjuangnya gratis, maka Anda mendapatkan zakat. Tapi jangan diperlebar kepada yang lainnya lalu dapat nanti bermasalah. Anda menjadi orang yang melakukan kesalahan dari bentuk yang ketiga. Tidak punya ilmu atau salah di dalam membagikan zakat, hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bishawab.